Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-45. Oke, soal yang pertama. Kedudukan DPA dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai lembaga A. Konsultatif, B. Eksekutif, C. Yudikatif, D. Legislatif, E. Eksaminatif. Kedudukan DPA dalam Undang-Undang Dasar sebagai lembaga apa? Dari kelima pilihan ini, jawabannya adalah DPA berkedudukan sebagai lembaga konsultatif. Berikut pembahasannya. Sebelum DPA dihapuskan pada amandemen keempat, menurut pasal 16 ayat 1 dan 2 dalam bab 4 tentang kedudukan Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dalam sistem pemerintahan adalah sebagai lembaga konsultatif, yaitu lembaga pertimbangan presiden tentang jalannya pemerintahan maupun pembangunan. Jadi, kedudukan DPA dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen adalah sebagai lembaga konsultatif, yaitu lembaga pertimbangan presiden tentang jalannya pemerintahan maupun pembangunan. Lanjut soal nomor 2. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk A. Federasi, B. Republik, C. Kerajaan, D. Persatuan, E. Kekaisaran. Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk. Dari kelima pilihan, jawabannya adalah berbentuk republik. Pilihan B. Berikut pembahasannya. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 3. Isi dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah A. Memuat pernyataan kemerdekaan rakyat Indonesia sebagai tindakan yang luhur dan suci yang mendapat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta dijiwai oleh kehidupan yang bebas. B. Memuat tujuan berdirinya negara Indonesia dan dasar negara, yaitu Pancasila. C. Memuat pernyataan sikap bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi hak azazi bangsa Indonesia berupa kemerdekaan dan sikap anti penjajahan. D. Negara bermaksud untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. E. Memuat kemerdekaan untuk berserikat dan berkumpul. Yang ditanyakan adalah isi dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar. Dari kelima pilihan, jelas bahwa pokok pikiran kedua yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jawabannya adalah pilihan D. Negara bermaksud untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut pembahasannya. Isi dari pokok pikiran kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara bermaksud untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang didasarkan pada kesadaran bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Jawabannya adalah pilihan D. Selanjutnya nomor 4. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah A. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. B. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. C. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. D. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbudaya satu, budaya Indonesia. E. Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi tanah air Indonesia. Yang ditanyakan adalah isi Sumpah Pemuda butir kedua. Berikut pembahasannya. Sumpah Pemuda sebagai hasil Kongres Pemuda yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi kedaerahan yang sudah memiliki semangat nasionalisme untuk mencapai Indonesia merdeka. Kongres Pemuda II dilaksanakan 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI.
yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, dan sebagainya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis Muhammad Yamin pada sebuah kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Yamin. Isi Sumpah Pemuda yang merupakan hasil keputusan Kongres kedua pada tanggal 28 Oktober 1928 di Batavia berisi: yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi yang pertama mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia, yang kedua mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia, dan yang ketiga menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi berdasarkan soal nomor 4, yang merupakan isi Sumpah Pemuda butir kedua adalah pilihan C, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Jawabannya adalah pilihan C. Lanjut soal nomor 5. Adanya peraturan yang melarang seseorang mendirikan bangunan tanpa izin merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu kebijakan A. Kebijakan alokatif, B. Kebijakan substantif, C. Kebijakan moneter, D. Kebijakan regulatif, E. Kebijakan redistributif. Adanya peraturan yang melarang seseorang mendirikan bangunan tanpa izin merupakan salah satu perwujudan dari kebijakan apa? Jawaban untuk soal nomor 5 adalah yaitu kebijakan regulatif. Berikut pembahasannya. Kebijakan regulatif atau mandat adalah kebijakan yang membatasi sekelompok individu dan lembaga atau sebaliknya memaksa jenis perilaku tertentu. Peraturan yang melarang seseorang untuk mendirikan bangunan tanpa izin merupakan salah satu perwujudan kebijakan ini. Jadi kebijakan regulatif adalah kebijakan yang membatasi sekelompok individu atau lembaga atau sebaliknya memaksa suatu kebijakan atau perilaku. Jadi jawaban untuk soal nomor 5 adalah kebijakan regulatif, yaitu pilihan D. Untuk kebijakan yang lainnya, alokatif, substantif, moneter, dan juga redistributif, bisa teman-teman cari apa maksud dari masing-masing kebijakan tersebut. Lanjut soal nomor 6. Berikut ini yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila adalah A. Kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, B. Mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan, C. Penerapan hak azazi manusia, D. Pengambilan keputusan dengan musyawarah, E. Memberi kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah. Yang ditanyakan adalah yang bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara jika dilihat dari falsafah Pancasila. Ya, jadi yang ditanyakan karena yang bukan, jawabannya adalah pilihan A, yaitu kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pilihan B, C, D, E merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara yang dilihat dari falsafah Pancasila, yaitu mengutamakan kepentingan umum daripada individu atau golongan, kemudian penerapan hak asasi manusia, pengambilan keputusan dengan musyawarah, memberikan kesempatan setiap pemeluk agama untuk beribadah merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dari falsafah Pancasila. Sedangkan pilihan A, kemerdekaan sebagai hasil perjuangan seluruh rakyat Indonesia, bukan merupakan latar belakang adanya wawasan Nusantara dilihat dari falsafah Pancasila. Lanjut soal nomor 7. Azas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah berarti A. Penyelenggaraan pemerintahan yang sama rata, B. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif tanpa menghabiskan banyak waktu dan energi, C. Penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kepentingan umum yang ada, D. Penyelenggaraan pemerintahan harus tertib administrasi negara, E. Penyelenggaraan pemerintahan harus transparan. Karena yang ditanyakan adalah azas keterbukaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, maka jelas bahwa keterbukaan ini merupakan transparan.
sama dengan transparan. Maka jawaban untuk soal nomor 7 adalah pilihan E, yaitu penyelenggaraan pemerintahan harus transparan atau terbuka. Lanjut soal nomor 8, yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara dalam paradigma sosial adalah A. GBHN sebagai politik dan strategi nasional, B. Undang-Undang Dasar 1945, C. Pancasila, D. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, E. Ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang ditanyakan, yang berkedudukan sebagai landasan ideal dalam wawasan Nusantara. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan landasan ideal adalah C. Pancasila. Berikut pembahasannya. Pancasila sebagai falsafah dan dasar negara berfungsi sebagai landasan ideal dari wawasan Nusantara, karena pada hakikatnya wawasan Nusantara adalah perwujudan dari Pancasila. Jadi jawaban untuk landasan ideal adalah Pancasila. Lanjut soal nomor 9. Pulau Dana merupakan pulau terluar Indonesia yang berbatasan dengan negara A. Australia, B. Malaysia, C. Filipina, D. Thailand, E. Singapura. Pulau Dana. Pulau Dana ini merupakan salah satu pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur, yang merupakan pulau terluar Indonesia, yang berbatasan dengan, kalau misalnya di bagian timur, otomatis dengan negara Australia. Jadi jawabannya adalah pilihan A, Australia. Lanjut soal nomor 10. Prinsip menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah azas kewarganegaraan, A tunggal, B ganda, C ganda berbatas, D ius soli, E ius sanguinis. Prinsip menentukan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah azas kewarganegaraan. Di antara kelima pilihan ini jawabannya adalah pilihan C, yaitu ganda berbatas. Untuk yang tunggal ganda, teman-teman bisa cari pengertiannya. Kalau yang ius soli ini berdasarkan penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran, sedangkan tempat kelahiran, sedangkan ius sanguinis penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Jadi kalau untuk penentuan kewarganegaraan bagi anak-anak sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang adalah azas kewarganegaraan ganda berbatas. Jawaban nomor 10 adalah pilihan C. Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.